Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang e-katalog atau katalog secara elektronik, dan sebenarnya materi yang sekarang ini pun sudah saya singgung di materi yang lalu, yaitu e-purchasing. Nah, e-purchasing dan e-katalog adalah dua sisi mata uang. Kalau cuman e-katalog saja, tidak ada purchase-nya, apa gunanya? Itu berarti cuman sekedar pameran, ya, yang hanya memperlihatkannya, nggak ada transaksi di dalamnya. Nah, e-purchasing berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Sekali lagi, e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Jadi jangan lagi ada peserta yang menyaksikan video ini yang berkata, pengadaannya pakai e-katalog ya. Tidak ada. Pengadaan itu bukan pakai e-katalog. Cara pengadaannya atau cara memilih penyedianya adalah dengan cara e-purchasing. E-purchasing hanya bisa dilakukan kalau barang atau jasanya ada di dalam e-katalog. Ya, ini harus saya tegaskan berulang-ulang. Masih banyak kesalahan di luar sana. Nah, apakah kalau barangnya sudah ada dalam e-katalog, maka pengadaan di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah wajib dilakukan dengan cara e-purchasing? Atau apakah barang tersebut wajib dibeli? Mari kita lihat di pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018. Lihat, e-purchasing wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan garis miring atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oke, kita tolong resapi makna kalimat ini. E-purchasing wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Jadi, wajib dilakukan e-purchasing apabila dua hal. Menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional, yang kedua, strategis. Strategis ini juga harus ada surat penetapan. Hati-hati, muncul di ujian. Ya, di beberapa soal ujian muncul kalimat ini. Strategis berdasarkan surat penetapan yang ditetapkan oleh atau dikeluarkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, di dalam e-katalog ada komputer, wajibkah kita melakukan pengadaan melalui e-purchasing? Lihat dulu. Kalau lihat kalimat ini berarti tidak wajib. Tapi apakah boleh? Beda lagi. Beda antara boleh dan wajib. Boleh, ya silahkan. Selama memenuhi ketentuan. Yaitu apa? Ada dalam e-katalog. Jadi kalau ada dalam e-katalog, silahkan lakukan dengan cara e-purchasing. Ya, ini mohon dipahami. Tapi kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Apakah boleh yang lain selain e-purchasing? Mana telaahnya dulu? Apakah memenuhi value for money atau tidak? Ya, nanti kita akan bahas di materi khusus untuk pemilihan penyedia. Nah, e-purchasing ini tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Mengapa? Lah kan nggak ada surat penawaran. Anda hanya tinggal klik beli saja. Pelaksanaan juga barangnya datang gitu loh. Jadi hati-hati memilih e-purchasing untuk jasa, saya garis bawahi jasa, yang memerlukan jaminan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Terus apakah harus ada kontrak, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, kontrak yang tebal? Tidak. Bentuk kontrak e-purchasing berupa surat pesanan. Sekali lagi, bentuk kontrak untuk e-purchasing berupa surat pesanan. Jadi surat pesanan itu adalah kontraknya. Jangan lagi diminta surat perintah kerja atau SPK.
Jangan lagi diminta surat perjanjian dilengkapi dengan SSUK, SSKK. Pak, nilainya ini 500 juta. Tidak, cukup surat pesanan. Ini ada aja yang mempersulit di luar sana. Gitu kan. Oke. Kemudian berikutnya, nilainya. E-purchasing tidak ada batasan nilai. Yang ada adalah siapa yang melaksanakan pemesanan. Siapa yang mempurchase. 1 triliun pun boleh e-purchasing. Tetapi, siapa yang mempurchase, siapa yang memesan? Paling banyak sampai dengan 200 juta rupiah yang memesan adalah pejabat pengadaan. Paling sedikit di atas 200 juta, hati-hati, ini lebih kecil atau sama dengan lo ya. Jadi kalau ada di soal ujian yang mengatakan bahwa untuk e-purchasing pengadaan laptop dengan nilai 200 juta rupiah yang memesan adalah pejabat pengadaan. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Jadi sampai 200 juta ini adalah pejabat pengadaan. Ya, tapi 200 juta 1.000 rupiah berarti sudah di atas 200 juta, maka yang memesan adalah PPK. Ingat, PPK, pejabat pembuat komitmen, bukan Pokja pemilihan. Lihat nih di gambar ini, tidak ada kata-kata Pokja sama sekali. Hati-hati. Kemudian, kalau nilainya di atas 100 miliar rupiah, yang memesan adalah PPK, tapi penetapan penyedianya oleh PA. Sekali lagi, di atas 100 miliar rupiah, berarti 100 miliar 1 rupiah pun yang menetapkan bahwa yang dipesan adalah penyedia A yang ada dalam e-katalog, itu adalah PA. Tapi yang mengkliknya adalah PPK. Hati-hati ya, ini mohon dipahami. Jadi sekali lagi, e-purchasing dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah yang melakukan pemesanan atau purchase adalah pejabat pengadaan. Di atas 200 juta rupiah adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Paling sedikit di atas 100 miliar rupiah tetap PPK, tapi harus ada penetapan penyedia terlebih dahulu oleh PA. Di layar ini adalah contoh produk katalog elektronik. Lihat nih, kita lihat ya. Ada gambarnya, ada mereknya, komoditasnya apa, ada nomor produknya, nama produk, unitnya pakai unit, nama penyedia. Ini pun kalau diklik ini bisa kelihatan identitas penyedianya. Nomor produk penyedia, jenis produk, harganya berapa, dan lihat ada tanggalnya. Setiap perubahan harga akan muncul dalam riwayat harga. Jadi ketahuan nih, penyedia ini naikkan harganya tanggal berapa, turunkan tanggal berapa, nggak boleh seenaknya. Tipe, garansinya, kemudian spesifikasi teknisnya. Bahkan bisa ada brosur-brosurnya nih, lampiran brosur. Inilah contoh produk di dalam katalog elektronik, dan kalau sudah ada, tinggal beli di purchase melalui e-purchase. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.